Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Selamat datang kembali di channel Sharing Suka-Suka. Dalam video kali ini saya akan membahas materi ajar kelas 11 IPS secara peminatan dengan judul materi proses masuknya Islam di Nusantara. Sebelum kita melihat videonya seperti biasa, yang belum subscribe silahkan subs dulu, lalu yang belum bunyikan loncengnya silahkan bunyikan loncengnya. Jangan lupa nanti kalau suka di like, lalu nanti di share, dan kalau misalnya ada kritik dan saran ataupun pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Kita bahas dulu kompetensi dasarnya, menganalisis kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Islam dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Lalu tujuan pembelajarannya, setelah kalian melihat video ini kalian bisa menjelaskan proses masuknya Islam di Nusantara. Kita bahas dulu sekilas tentang agama Islam. Jadi agama Islam ini lahir di Mekah di Arab ya guys pada abad ke-6, dan orang yang menyebarkan agama ini adalah Nabi Muhammad SAW. Orang yang pertama masuk Islam itu adalah Khadijah, lalu ada Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Harisah. Orang-orang ini adalah kerabat dekat dari Rasul. Nabi Muhammad SAW itu diangkat menjadi Rasul Allah pada umur 40 tahun. Lalu rintangan yang paling berat adalah ketika Nabi Muhammad ditentang oleh suku Quraisy, karena menurut orang-orang Quraisy agama Islam itu dianggap sebagai agama yang mengancam agama asli di Mekah yang dikenal dengan agama Watsani. Lalu akhirnya Nabi Muhammad pun hijrah ke Yasrib atau Madinah sekarang, dan di Madinah Islam bisa berkembang dengan pesat. Pada abad ke-7 Nabi Muhammad SAW berhasil membebaskan Mekah, dan Nabi Muhammad wafat pada 6 Juni 632 Masehi atau pada usia 63 tahun. Nah, teori-teori masuknya agama Islam ke Nusantara itu ada 3, ada teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Kita bahas dulu mengenai teori Gujarat. Teori Gujarat ini dibawa atau dipopulerkan oleh Snokor Gronje, B.H.M. Blake, dan W.F. Sutherland. Nah, menurut teori Gujarat, Islam itu dibawa dari wilayah India, tepatnya di Gujarat. Nah, masuknya itu pada abad ke-13. Bukti-buktinya adalah batu nisan Sultan Malik As-Saleh yang bercorak Gujarat. Malik As-Saleh ini adalah salah satu raja pertama di kerajaan Islam di Nusantara, ya tepatnya kerajaan Samudra Pasai. Lalu ada catatan Marco Polo yang menyebutkan bahwa ketika ia singgah di Perlak pada abad ke-13, dia melihat banyak sekali para pedagang Gujarat atau para pedagang dari India yang beragama Islam datang ke wilayah Perlak. Nah, di sini mereka tidak hanya berdagang tapi juga menyebarkan agama Islam sekaligus. Nah, ini adalah batu nisan Sultan Malik As-Saleh, dan ini coraknya sama dengan yang ada di India atau Gujarat. Nah, selanjutnya teori Mekah. Nah, teori Mekah ini adalah teori pembantah dari teori Gujarat, karena teori Mekah ini mengemukakan bahwa Islam masuk ke Nusantara itu pada abad ke-7. Yang mengemukakan materi ini atau teori ini adalah Buya Hamka dan J.C. Vandler. Teori ini menyatakan bahwa agama Islam dibawa oleh para pedagang Arab, jadi langsung dari pusatnya yaitu Arab atau Mekah. Nah, teori ini meyakini Islam yang berkembang di Samudra Pasai itu menganut mazhab Syafi'i, mazhab besar dari Mesir dan Mekah pada saat itu. Sedangkan Islam dari Gujarat menganut mazhab Hanafi. Selain itu, Sultan dari Samudra Pasai memakai gelar Al-Malik, gelar yang lazim dipakai di Mesir. Nah, jadi selain masuknya ya untuk membantah teori Gujarat tadi, itu dilihat dari mazhab yang digunakan. Jadi mazhab yang digunakan itu justru bukan dari India tapi dari Arab, yaitu mazhab Syafi'i. Kalau misalnya dari Gujarat itu mazhabnya Hanafi. Lalu gelar Al-Malik ini ternyata gelar yang dipakai, yang lazim dipakai oleh bangsawan-bangsawan dari Mesir. Nah, bukti lain yang mendukung teori ini adalah makam seorang wanita di Gresik, Jawa Timur yang tertulis atas nama Fatimah binti Maimun. Nah, ini kenapa dimasukkan sebagai bukti? Karena ini bukti juga bahwa Islam itu masuk bukan abad ke-13 tapi abad ke-11 dengan
di sini tulisan makamnya tersebut itu menggunakan bahasa Arab. Nah, ini adalah makamnya atau semacam batu nisannya ya guys. Lalu ada teori Persia. Nah, teori ini mengemukakan bahwa Islam itu masuk ke Nusantara melalui orang-orang Persia atau sekarang Iran. Nah, yang mengemukakan materi ini adalah Husain Jahadiningrat dan masuk pada abad ke-13. Bukti yang mendukung teori ini adalah adanya upacara yang memperingati meninggalnya Husain bin Ali. Upacara ini diselenggarakan pada tanggal 10 Muharram atau 1 Asyura. Nah, di Nusantara itu tepatnya di Bengkulu disebut dengan tabot dan di Sumatera disebut dengan tabuik. Nah, ini bisa kalian lihat, ini adalah upacara tabot atau tabuik. Dalam sekali upacara ini bisa menghabiskan dana sampai puluhan juta ya gengs, luar biasa. Nah, berikut faktor-faktor pendukung kenapa Islam mudah diterima dengan baik di Nusantara. Yang pertama, syarat memeluk Islam itu sangat mudah, cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bahkan dalam saluran dakwah nanti ya ada sunan yang menyebarkan agama Islam itu dengan cara menggelar pagelaran wayang. Nah, nantinya si penonton sebelum mulai itu disuruh untuk mengucap 2 kalimat syahadat. Secara otomatis mereka pun masuk Islam. Tata cara peribadatan Islam itu sederhana, tidak memerlukan persiapan yang rumit, dan dalam Islam tidak mengenal pelapisan atau stratifikasi sosial. Lalu saluran-saluran penyebaran agama Islam di Nusantara itu melalui perkawinan. Jadi banyak sekali para pedagang-pedagang yang menikah atau kawin dengan orang-orang Nusantara ya, pedagangnya pedagang Islam, dan akhirnya si istrinya dan anaknya itu mengikuti agama yang dianut oleh pembawa agama tadi ya, para pedagang tadi. Lalu perdagangan, lewat jalur perdagangan Islam menyebar luas di Nusantara, lalu pendidikan, lalu peperangan dan kesenian. Ya, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng. Kalau misalnya ada kritik dan saran ataupun pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak. Salam suka-suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.